Haleluya. Kita mulai ya. Tuhan, kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar. Tuhan, kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Tuhan, kau sungguh besar. Tuhan, kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan. Tuhan, kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga, ku berharga di matamu, Tuhan. Anugerahmu cukup bagi kami, Tuhan. Ku bagiku, ku berharga di matamu, Tuhan. Anugerahmu cukup bagi ku
selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu, kau membuatku berharga di matamu, kau membuatku berharga di matamu. Kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Kau menolong kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh terus mengalami pekerjaan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur bagaimana pekerjaan-Mu terus berkembang Tuhan. Kami boleh merasakan gerakan-gerakan Roh-Mu dalam hidup kami. Gerakan-gerakan pekerjaan-Mu di antara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya persekutuan kami pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau sendiri Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan. Karena Engkau sendiri adalah firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengalir dalam hidup kami. Pujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Baik. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom Mak Tian. Harus ditanya dulu kayaknya. Belum dengar. Ananya. Bapak 2 kali shalom semua, selamat pagi. Tapi tadi waktu ngomong mungkin gak buka mic, makanya gak kedengaran. Baik, oke. Ini sudah tadi ya? Sudah ya? Baik, Tuhan, saudara, kita boleh bersekutu setiap pagi, anugerah ya. Sebetulnya ada wifi di bawah, cuman nggak nyampe ke sini kayaknya. Jadi saya pakai mic, pakai wifi-nya handphone ya. Cuman tadi itu lupa saya hidupin itunya, jadi agak lama tadi nggak masuk. Makanya jadi mulainya lama ya. Baik. Suara saya cukup jelas kah? Cukup ya. Oke. Kalau pakai gitar kayaknya harus harus duduk di dekat mic yang besar itu, mic yang biasa di situ, joinnya. Bukan. Tadi join di bawah ya? Ya Jo. Buka aja mic keluarga Allah itu. Ya. Oke. Jadi gitarnya tadi kurang kedengaran keluar, tapi tidak putus-putus. Karena kurang dekat mic aja. Karena kan pakai mic mami aja tadi. Jadi enggak, suara jadi kurang jelas mic gitarnya. Tapi dibandingkan semalam ini lebih bagus suaranya.
Jadi itu aja nanti dipelajari ya kalau hari Senin ya. Oke, baik. Saudara, tadi malam saudara saya dikasih kesempatan ya untuk apa? Jadi yang mimpi pujian tulang saya, yang khotbah saya, lalu yang doa berkatnya pendeta setempat, lay saya ya, gembala sidang ya gitu. Saudara, benar-benar saudara sesuatu yang indah ya. Saya benar-benar apa ya? Karena kan mengenai kematian ini kan itu gimana ya? Hal yang misteri sebetulnya gitu ya. Nah, tapi saudara dari apa yang kita pelajari dari firman Tuhan gitu ya, tentang bagaimana tentang kehidupan yang selanjutnya gitu. Saudara, saya benar-benar merasakan saudara kasih Tuhan bagi semua orang gitu. Saya bisa jelaskan bagaimana kehidupan si Opung gitu ya, bagaimana mungkin kan menurut orang kan ada orang yang percayaannya babi buta sekali percaya pokoknya dari firman Tuhan dia sudah bersama dengan Tuhan gitu. Tapi saudara dari ketika saya menerangkan saya boleh merasakan saudara hadirat Tuhan gitu. Saya juga boleh merasakan bagaimana ketika terjadi juga ini ya, kadang-kadang perbedaan paham mengenai adat gitu ya. Terus adatnya dari kampungnya dari Gotimah itu kan agak beda juga gitu. Terus agak gimana gitu. Tapi saudara, ketika di Tonggolaja saudara saya ikutin gitu ya. Lalu tulang ini ya, bagaimana dia benar-benar minta maaf, tapi bagaimana kalian dia berbicara kepada apa namanya, saudara-saudara semua yang ada di situ gitu ya. Bagaimana dia, boleh saya lihat saudara, bagaimana walaupun perlahan gitu terjadi perubahan gitu. Dari sikap, dari cara apa ya, dari cara menghargai adat juga gitu ya. Maksudnya itu dan ketika saya terangkan di apa ya, di ibadah keluarga malam itu ya, jadi memang saya nggak tahu gimana sampai tidak ada saudara acara-acara penghiburan dari mana-mana gitu ya. Saya nggak tahu hari ini ya, tapi ketika jadi tadi malam itulah satu-satunya yang boleh dikatakan, dan sebelumnya itu ada acara dari mereka juga gitu ya. Jadi cuma 2 acara lah ya, padahal beberapa hari kan ya seperti itulah. Tapi saya boleh melihat saudara bagaimana dari semua yang hadir itu bagaimana cerita tentang kehidupan gitu ya. Ketika saya ceritakan gitu ya, bagaimana kan si Opung laki-laki itu kan, dia itu kan sebetulnya benar-benar apa ya, di semasa hidupnya itu gitu, semasa hidupnya itu memang mengasihi Tuhan gitu. Dan juga bagaimana memang apa ya, lewat kebaikan yang dia berikan gitu di masa hidupnya gitu kan. Ketika saya bagikan tentang di rumah bapakku banyak tempat tinggal itu saudara ya, itu kan persis kan acaranya di situ, di rumah yang mereka tinggali. Kita tahu, saya bilang gitu,
kita semua akan punya rumah, saudara. Tapi opung ini, coba yang kita lihat ini, apakah opung ini punya rumah? Saya ceritakan bagaimana mereka pindah dari kampung gitu. Ini kan rumah siapa? Tapi kebaikan yang dia berikan kepada yang punya rumah ini, saudara, yang adalah anak buru dari abang dia kan gitu. Kan itu rumah dari buru dari abangnya dia gitu. Kan opung laki-laki itu kan bungsu ya dari laki-laki gitu, anak ketiga gitu. Nah, jadi tapi bagaimana baru dari abangnya ini kan, ketika waktu mereka menikah yang ngurus itu opung laki-laki ini. Jadi semasa hidup kan udah duluan juga meninggal si mak tua ini ya, yang sudah saya katakan yang punya rumah itu. Selama Uda kan berarti kan dia panggil Uda gitu. Selama Uda dan Indah Muda ini hidup, mereka tidak boleh, dia dipesankan kepada anak-anaknya, mereka tidak bisa diusir dari sini. Saudara, ketika saya katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya, lalu saya ceritakan tentang Lazarus. Jadi hidup kita ini adalah perjalanan. Ada orang mengatakan surga ini bagaimana dan segala macam gitu. Tapi ketika saya mengatakan bagaimana Lazarus itu masuk surga, apakah diceritakan di sana dia punya iman atau bagaimana? Tidak. Itu hanya pergantian. Bukankah si Abraham berkata kepada si orang kaya itu, kamu kan sudah menikmati segala yang baik di bumi, sementara Lazarus. Saudara, dari kenyataan yang ada itu, saudara, dari kenyataan yang dialami oleh opung saya gitu ya, dan ketika bagaimana saya ceritakan semua apa yang ini gitu ya, yang mungkin rasanya apa ya, manusia itu kan suka ini loh saudara, suka menyembunyikan, suka tidak bicara apa adanya. Ketika saya ceritakan saudara, itu cukup ramai juga di luar saudara, keluarga-keluarga yang lain gitu, mendengarkan. Keluarga dari opung boru ini juga ada juga gitu ya, datang juga di situ gitu ya. Saudara, ketika saya ceritakan firman Tuhan seperti itu gitu, saya boleh merasakan kehidupan mengalir. Setelah itu saudara, kami keluar gitu ya dengan kan ada 2 orang anak dari tante saya kan ikut. Jadi ada satu itu yang udah sama tante itu sudah meninggal saudara. Jadi anak yang paling besar ikut belum menikah saudara. Baru anak dari tante saya yang bungsu 2 gitu ya, maksudnya yang paling bungsu kan itu seumur saya. Kalau yang kakaknya dia itu kakaknya tante yang bungsu itu ya, itu di atas saya berapa tahun lah gitu. Ketika kami keluar gitu cerita gitu, kan dia sudah melayani juga di gereja gitu ya, anaknya itu ya, berarti adik saya. Dan yang satu itu anak dari yang saya bilang meninggal dua-duanya itu gitu. Saya bisa cerita sama dia gitu, kan kita baru jumpa saya bilang, tapi kamu bisa ini loh, kamu bisa benar-benar punya abang. Saya lah abang. Saudara, saya bisa cerita sama mereka kesaksian tentang hidup, kesaksian tentang bagaimana Tuhan itu nyata. Saya bisa cerita banyak sekali. Mungkin yang kamu kecewa dalam hidupmu gitu, ketika saya karena kan udah sama tante itu saudara ya, bapak sama mamanya gitu ya, itu mengalami gimana ya kehidupan yang mana lah gitu. Kan anak-anak dari tante ini saudara, itu sampai berapa kali punya anak itu meninggal saudara.
Dan apa ya, meninggalnya itu apa, dia lahirnya itu adik-adik itu yang meninggal itu kalau nggak salah ada 4 saudara. Itu kayak apa, kayak mana ya, kayak nggak normal lah gitu yang meninggal itu. Jadi benar-benar memang apa ya, apa yang dialami oleh keluarga opung saya ini saudara itu sungguh sangat ya menderita sekali lah gitu saudara. Tapi saya boleh melihat saudara bagaimana ini di dalam hati saya gitu ya. Saya itu boleh merasakan bagaimana Tuhan itu kayak apa ya, kayak menunjukkan kepada saya kehidupan yang akan datang itu, bagaimana Tuhan memulihkan satu keluarga saudara. Ketika merasakan ibadah itu saudara, ketika saya cerita bagaimana lewat tulang saya ini bisa jadi pendeta, mengajak juga semua itok-itoknya dia gitu ya. Bagaimana tulang saya ini membimbing itok-itoknya gitu ya untuk datang kepada Tuhan. Mungkin ya sekarang kita mungkin lihat mungkin ada hal yang negatif gitu, tapi bagaimana apa yang ditabur oleh tulang saya gitu. Saya bilang gitu semuanya. Saya benar-benar saudara merasakan bagaimana luar biasanya Tuhan itu saudara. Benar-benar saudara saya apa ya, kan Tuhan yang nyata itu kan kita bisa rasakan dari setiap. Jadi ketika saya berbicara itu gitu, ketika saya melihat bagaimana kemana arah pembicaraan itu gitu, saya boleh merasakan saudara, benar-benar Tuhan itu secara perlahan gitu menampakkan dirinya saudara. Dan apa ya, karena kan keluarga-keluarga di situ kan boleh dikatakan kan ada satu lagi tulang saya yang nggak ada di situ gitu ya. Saya itu pun nggak tahu masih hidup atau enggak gitu. Terus ada satu lagi tulang yang lain itu dari yang dari opung yang nomor 1 ya, tinggal 1 yang hidup kan. 2 ya, tinggal 2 dari opung yang itu. Ada 1 di Batam gitu, 1 ini yang tinggal di Sibolga. Sudah cukup tua, seumuran dengan mama lah. Bagaimana saudara tentang pertanyaan tentang kehidupan yang akan datang itu saudara? Kita belum pernah mati, saya bilang. Tapi perjalanan kematian itu adalah satu perjalanan yang akan dialami oleh semua orang. Caranya Tuhan itu saudara, saya boleh rasakan gitu. Caranya dia itu mau apa ya? Tuhan itu dia itu tidak cara dia menampakkan diri itu ya, sungguh bagi saya itu saudara, cara dia menampakkan diri itu walaupun saya rasakan gitu ya, bagaimana rasanya dia ingin sekali gitu menyatakan kasihnya kepada semua orang gitu ya, ingin menolong setiap kita gitu ya. Tapi caranya itu memang saya boleh rasakan gitu ya, dia tidak maksa gitu ya. Dia punya banyak cara gitu ya. Ketika dia mau merebut hati manusia itu dari iblis gitu ya, dia tidak menggunakan kekuasaannya gitu. Tidak gitu. Tapi caranya itu benar-benar
ya, dia benar-benar mengikuti firman Tuhan. Ya. Jadi walaupun Tuhan itu yang membuat firman Tuhan gitu ya, kan tentu kan namanya kan firman. Firman itu kan berarti kan dia yang ucapkan. Firman yang dikeluarkan itu berarti dari pikirannya kan, gitu. Dari apa yang dirancangkan. Kalau contohnya lah kita bayangkan diri kita itu Allah gitu. Kita bayangkan sedikit. Bagaimana dia mengatur segala sesuatu. Tentu kan dia mengucapkan firman itu. Lalu tapi jadi ketika dia mengatakan firman berikutnya itu mengcover gitu apa yang sedang dikatakan sebelumnya gitu. Jadi walaupun dia yang mengucapkan firman itu, tapi dia berani gitu, maksudnya ini kan memang benar-benar demikian gitu. Dia benar-benar menghargai firmannya sendiri. Maka jadi ketika dibilang pada mulanya adalah firman, itu sebetulnya perkataan itu dalam. Dan ketika dikatakan firman menjadi manusia, ketika dikatakan berikutnya tapi dia datang kepada kepunyaannya. Jadi firman itu ketika pas dia menjadi manusia, ketika firman itu menjadi Allah yang bisa dipegang, kan itu kan misteri. Si pemegang yaitu sang firman yang menjadi manusia itu kan Yesus. Kan Yesus itu adalah kayak gini loh, Allah yang di surga itu menciptakan Yesus itu kan dengan kata-kata melalui rahim Maria kan, bukan seperti dulu diambil tanah liat, bukan, ketika menjadikan Adam. Jadi Yesus ini kan dia itu adalah firman dia yang menjadi manusia. Artinya seperti yang diterangkan oleh Pak Andreas gitu. Jadi kayak diambil gitu dari dalam dirinya. Makanya ada istilah cloning itu. Nah, ya, tapi saudara, jadi bayangkan Tuhan Yesus itu kan sampai dia itu dia kan bertumbuh terus gitu, katakan firman Tuhan gitu. Sama seperti kita sekarang. Pertumbuhan kita ini adalah ketika Tuhan yang di sorga itu melalui Tuhan yang berinkarnasi berfirman kepada kita. Kan kalau boleh kita bilang firman yang kita persekutukan adalah firman yang diucapkan oleh Tuhan yang berinkarnasi atau Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi cobalah bayangkan bagaimana Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang Maha Kuasa ini, bagaimana dia menjelaskan sesuai dengan pikiran Kristus. Jadi sebetulnya persislah seperti itu Yesus juga hidup. Dia membatasi dirinya, dia menyangkali dirinya gitu. Setiap kali dia itu rahasanya gitu, kan yang paling pencobaan dia terakhir itu kan ketika orang yang di samping kanannya itu, yang di samping kirinya itu yang disalibkan itu kan dia coba, kalau kamu benar anak Allah, turunkanlah dirimu, lepaskan juga kami dari sini. Saudara, dalam keadaan dia paling menderita itu, saudara, dia itu kan sampai tergoda sekali kan akan menggunakan kuasanya. Bagaimana dia diperlakukan sebegitu kejam, saudara. Dia diludahi. Apalagi ketika berhadapan dengan Pilatus itu, saudara. Ketika dia kata, apa kamu pikir aku gak berkuasa atasmu? Itu rasanya, saudara, bagaimana dia menahan semua itu, saudara. Tahukah saudara, sekali lagi, saudara, ketika dia mengunjungi hidup kita, saudara. Iya. Sekali lagi, saudara,
Tuhan itu, Tuhan yang sama itu, dia itu menahan dirinya gitu. Jadi saudara, sebentar ya. Saudara, jalan masuk yang sedang diceritakan oleh Tuhan ini, saudara. Saya coba akan menjelaskan kepada saudara gitu ya. Dan saya tahu saudara, Tuhan Tuhan yang Maha Kuasa yang di dalam diri kita. Saudara, Tuhan yang Maha Kuasa itu kan adalah Tuhan yang datang kedua kali. Ini orang nggak tahu, saudara. Tapi tahukah saudara? Tuhan yang Maha Kuasa itu pun hadir di sini. Saudara menerangkan ini, saudara. Tentu saudara, Tuhan itu pertama-tama memberikan kebebasan kepada saya untuk bicara. Ya. Untuk bisa mengatakan apa yang saya katakan sekarang ini, saudara. Itu Tuhan yang kita panggil Tuhan itu gitu. Kadang-kadang kita bingung. Yang mana Allah, mana Roh Kudus, mana apa gitu. Tapi dari sekian dari sekian lama dia itu ingin mendapatkan kita semua yang ada di sini gitu. Saudara, kata mendapatkan itu pun sebetulnya tidak mudah dipahami. Nah, jadi saudara, kesabaran, ketekunan gitu ya. Kadang-kadang dia menahan dirinya gitu ya. Ketika misalnya dia berfirman di dalam hati saya misalnya gitu. Dia mengatakan gini, kamu ingatkan Musa bagaimana aku berikhtiar membunuh dia. Kan di dalam diri saya pasti tercipta begini, saudara. Sama saudara dengan Yesus, dengan Tuhan yang Maha Kuasa ini, saudara. Saudara, walaupun ya kepada mereka itu ada sesuatu yang ya boleh saya katakan ya saya tidak punya lah. Karena memang mereka itu kan adalah satu dengan Allah yang tidak kelihatan itu. Itu kan terjadi kan karena firman. Sementara sama kita firmannya apa? Itu kita mesti jalani hidup yang berbeda dengan Tuhan itu. Tapi kan akan tiba waktunya. Ketika kita bertumbuh terus, apa yang mereka alami, pasti kita akan alami juga. Walaupun bertahap nih. Ya. Jadi ketika misalnya seperti saya katakan tadi, ketika sering saya katakan sama saudara tentang bagaimana saya menghargai hidup, bagaimana saya merasakan kalau misalnya saya salah, kan bagaimana saya tahu saya sudah menyinggung Tuhan, saya kan tidak tahu. Tapi kan Tuhan tahu bagaimana saya takut akan hal itu. Kan kalau terus dibiarkan seperti itu kan berarti kan saya ini kan akan tidak bebas berbicara. Dilema yang satu, saudara. Dilema satu lagi, kalau saya tidak bebas, maka Tuhan juga tidak bebas gitu loh berbicara kepada kita. Sementara kalau saya terlalu bebas, kan bisa membuat kekacauan. Bukan hanya kekacauan bagi saudara, gitu. Termasuk kekacauan bagi saya. Gitu. Makanya kan dikatakan tadi, di tengah jalan Tuhan ingin membunuh Musa. Gitu. Musa kan tidak tahu. Puji Tuhan ada istrinya. Gitu. Sehingga dia tidak mati pada saat itu.
Kan kalau mati pada saat itu, gimana lah rencana berikutnya? Buyar lah. Nunggu lagi satu yang lain. Sama sebenarnya. Kalau Tuhan tidak kasih kebebasan kepada saya, Tuhan juga tidak bebas. Jadi apa yang ada dalam pikirannya tidak bisa diungkapkan dia. Siapa yang mengungkapkannya? Sementara saya ini adalah yang dia tekuni semenjak dari saya dalam kandungan ibu saya. Bagaimana dia menjagai, bagaimana mungkin ketika dengan teman-teman saya, ketika sekolah, atau bagaimana perjalanan itulah yang ingin mungkin mengacaukan hidup saya. Kan kita ini kan adalah hasil dari ketekunan Tuhan. Kita aja yang pikir kita ini tidak dikasih Tuhan. Kita pikir kenapa nasibku kayak gini. Kita kan selalu bertentangan dengan Tuhan. Tapi bagaimana kalau nanti kita sudah ada dalam satu posisi tertentu? Cobalah bandingkan diri saudara. Sebelum saya bisa bicara firman Tuhan, tentu kan ketika tulang saya menyampaikan firman, tentu kan saya akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika saya sudah punya firman, ketika mungkin pengalaman saya mungkin lebih tinggi dari tulang saya, pasti saya sombong. Kan itu kan nyata kan. Ketika dulu saya belum punya pengalaman tentang Tuhan, saya kan sangat menghargai pendeta kita misalnya. Tapi ketika saya sudah tahu kebenaran, setelah mulai mengetahui yang baik dan yang jahat, kan itu kan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Setelah kita tahu kebaikan dan keburukan daripada gembala kita, tentu kan disitulah bisa kayak gini. Dalam artian saya sudah kurang respect saya terhadap gembala saya, berarti kurang. Hanya saya mungkin sering menerangkan hal-hal, oh gini nggak bisa kayak gini gitu. Seperti Paulus. Tentu kan hal seperti itu kan, itu gimana ya, kan dihadapi Tuhan itu saudara, ketika dia itu mau menyatakan dirinya kepada seseorang, ya, dia alami. Jadi kan serba dilema kan, begitu kan itu. Sementara kan kita pikirkan kita hidup selama-lamanya. Tapi selama-lamanya itu bagaimana? Di satu sisi dia ingin berbicara, menyatakan kasihnya kepada manusia. Di satu sisi kalau dia menyatakan dirinya terlalu banyak, maka si orang ini akan menjadi sombong, gak sanggup. Makanya kan ketika Tuhan bilang, sanggupkah kamu minum cawan yang harus minum? Ketika si murid-muridnya itu bilang sanggup, itu kebenaran, itu firman. Sebetulnya gak sanggup, tapi ketika dia sudah mengucapkan, jadi dia sanggup. Makanya Tuhan bilang, memang kamu akan minum cawan yang harus aku berikan. Artinya gini loh, tanpa sadar si muridnya itu telah mengucapkan firman yang memang sudah harus mereka jalani. Jadi itu sudah ada dulu. Makanya Tuhan Yesus katakan memang. Saudara, semakin nanti kita mendalami firman ini saudara, semakin kita menikmati keindahan Tuhan. Tahukah saudara, ketika yang kita bicarakan ini sudah sangat tinggi sekali saudara nilainya.
Ditahukah saudara, walaupun ini sudah sangat tinggi sekali, firman Tuhan, rahasia firman Tuhan itu masih terlalu dalam saudara, untuk kita gali. Iya, kita kan sudah mulai mengetahui cara masuknya saudara. Itu masih perjalanan awal. Walaupun rasanya kita bisa kayak kita tahu lah hati Tuhan. Jadi kita tahu di mana Tuhan ada itu hanya karena Dia berfirman. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana. Bingung kan murid-murid? Pertama-tama dia bilang begini, jikalau seandainya kamu mengenal aku, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu akan mengenal Bapakku. Dan sekarang kamu telah mengenal aku, katanya. Wah. Baru diucapkan sekiranya, dia sudah ucapkan berikutnya, kamu telah mengenal aku. Saudara, ketika saudara saya melihat bagaimana indahnya saya bicara dengan adik saya itu gitu ya, dari anak dari tante saya itu sudah, tante yang bungsu, yang nomor 2 bungsu itu. Saya tahu saudara bagaimana bedanya saudara bagaimana tinggal di Batam dengan di Bandung. Saudara, tante saya ini, ya udahlah kamu pergilah ke abangmu di sana gitu. Gimana kek? Gitu. Jadi sudah lama sebetulnya di ini dia, karena apa ya? Ada sesuatu yang gimana ya? Kekhawatiran terhadap anak, kan sudah 27 juga umurnya, sama yang satu lagi tadi gitu, sama umurnya. Jadi saudara, cara Tuhan itu gitu ya, mau menuntun perjalanan seseorang. Jadi saudara, saya boleh merasakan saudara bagaimana saya dengan bersemangat banget berbicara kepada dia, dan dia sangat serius saudara mendengarkan kesaksian saya, sama yang satu lagi juga gitu. Saudara, Tuhan itu ajaib. Iya. Setiap hari saudara saya itu ketika sudah ini ya, bicara dengan orang gitu ya, dengan ini gitu. Kejadian-kejadian nyata setiap hari. Seperti saya ceritakan perjalanan saya, itu jadi persis saya bicara itu mama saya di samping saya. Mama saya kan berdiri. Mama saya duduk di kursi gitu. Kan modelnya kiri. Saudara, saya menceritakan bagaimana saya belajar tentang kehidupan dari para orang tua kita ini. Ya, suatu saat kita akan seperti ini yang dimau. Saya bilang tentang udah saya yang sebentar lagi kan akan pensiun kan, akan mengalami fase yang berbeda ketika sudah menjadi pensiun. Umur saya sekarang 49 tahun, tapi suatu saat kan saya akan menjadi tua seperti opung ini. Saudara, itu orang yang mendengarkan itu kayak ini, kayak mereka mulai membayangkan kehidupan mereka di masa depan. Ada juga anak dari adiknya opung ini gitu ya, pasti kan tulang juga kan. Anak dari adik dari opung yang meninggal ini gitu. Pendeta juga. Ada di situ juga. Bagaimana saya lihat bagaimana mereka mendengarkan firman Tuhan. Karena mungkin mereka sudah tahu firman Tuhan, tahu isi Alkitab. Tapi ketika mereka mendengarkan perkataan itu,
Gimana perkataan itu kan tanpa sadar kan adalah perkataan Tuhan. Kan ketika Tuhan kasih saya kebebasan untuk berbicara, tentu kan di satu sisi kan dia akan menyatakan kehendaknya. Sementara kehendaknya itu kan saya nggak tahu. Kalau dia nggak nyatakan dalam pikiran saya, dari mana saya tahu? Berarti begini saudara. Berarti ketika saya berbicara, baik saat ini dengan yang kemarin itu, atau di setiap kesempatan saya berbicara, tentu kan Tuhan itu akan membawa bagaimana alurnya itu supaya saya itu bisa mengikuti perkembangan pikiran saya, perkembangan pikiran Tuhan. Itu kan misteri lagi. Itu sebabnya saya katakan saudara, perjalanan penyelamatan Tuhan atas semua umat manusia ini saudara, tidak semudah yang kita bayangkan. Perlahan-lahan saudara, kita itu mulai mengenal Tuhan itu saudara. Oh, bukan dengan kepintaran kita. Saudara, mungkin ketika saya mengatakan, barang siapa yang mendengarkan suara anak Allah, mereka akan hidup. Bagaimana opung saya bisa mendengarkan suara anak Allah? Sedangkan ketika dia masih hidup aja, ketika saya ngomong misalnya, kan sulit dia mengerti ucapan saya. Gimana caranya? Berarti kalau dia nggak mengerti perkataan saya, bagaimana dia diselamatkan? Betul? Kalau saudara tidak memperhatikan apa yang saya katakan, bagaimana Tuhan bisa masuk kepada saudara? Bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan saudara? Ya kan? Apakah saya bisa memaksakan pengertian saya kepada saudara? Ketika saya mengetahui, oh Tuhan itu begini. Gak bisa. Ada banyak halangan-halangan yang harus ditembus oleh Tuhan di dalam diri saudara, yang bahkan saudara sendiri pun tidak mengetahuinya saudara. Ya. Macam mana bisa? Walaupun saya ceritakan dengan gamblang pengalaman saya dengan Tuhan, gak bisa. Nggak bisa. Saya nggak bisa paksakan, kenallah Tuhan. Nggak bisa. Ya. Roh Kudus itu juga unik. Dia nggak maksain. Dan Tuhan yang berinkarnasi itu juga unik juga. Sebetulnya ketika saya berbicara kepada saudara ini, saudara, sebetulnya Tuhan yang berinkarnasi itu sudah mulai bicara. Iya. Cuman karena tingkat karena juga saya butuh pengalaman. Jadi apa yang diucapkan kan harus saya alami. Barulah pikiran saya ini berubah. Mulai mengikuti pikiran Tuhan. Ketika saya bicara sama saudara, dia mulai menerangkan secara diam-diam dalam hati saya, bagaimana kamu mesti ingat, aku itu kan sama, aku itu kan tekun, kan hasil yang aku mau dapatkan dari manusia itu kan kamu belum tahu sepenuhnya. Kalau saya mau pilih diri saya gitu. Memang nyatanya seperti itu. Kan kamu tidak tahu kerusakan manusia itu, bahkan kerusakan dirimu sendiri pun kamu tidak tahu kan? Ya, saya nggak tahu.
Jadi cara setiap hari, jadi kalau boleh saya katakan saudara, setiap hari kita ini saudara itu menyaksikan Tuhan yang tidak pernah kita pahami itu mencoba menjelaskan diri. Iya, setiap hari. Kalau saudara boleh rasakan kehidupan saudara setiap hari. Ketika saya menerangkan tentang misalnya tentang kehidupan kita sesudah tua gitu. Saudara kan pasti kan mulai berpikir tentang iya ya gimana ya kalau aku sudah tua. Iya kan? Kan ketika saudara berpikir itu, kan pasti kan akan diikuti dengan pikiran-pikiran yang lain. Lalu saudara menyebut, ya sudahlah, tengok nantilah. Kan gitu kan? Bagaimana saudara dia mengelola atau gini loh saudara. Bagaimana caranya Tuhan itu membuat kita itu tenang, membuat kita damai sejahtera, membuat kita itu kayak seperti anak kecil di hadapannya setiap hari. Iya. Di mana dia sabar untuk kita. Saudara, ketika saya sekarang kayak mendampingi mama saya lagi, ketika saya ceritakan kemarin yang mau jatuh itu saudara. Ketika bagaimana kami juga di mobil juga gitu. Bagaimana ketika dia itu mau berbicara gitu ya. Ketika saya harus ajarin dia misalnya. Itu kan apa ya? Itu kan berarti kan Tuhan kan. Yang tanpa sadar itu, yang tanpa saya sadar itu membimbing mama saya. Di mana mama saya ini dulu juga kan bagaimana dia mendidik saya ketika saya kecil. Ya. Tahu nggak saudara? Saya ada yang diceritakan mama saya yang bahkan saya tidak tahu. Saya beneran nggak ya kayak cerita kayak gini? Padahal waktu itu saya gitu maksudnya yang sedang diceritakan itu. Gitu. Tahu nggak waktu itu bapakmu kayak gini. Oh bapakmu itu paling pencemburu. Oh ya, iya. Gitu. Bahkan sampai sama bapak tuamu itu pun bapakmu itu cemburu katanya. Oh, ya. Ceritakan. Sampai katanya dia itu sudah minta cerai gitu. Sekarang pilih, kalau kamu pilih anak-anak ini ya sama kamu, saya pergi keluar dari rumah ini. Ini sama bapak saya. Pilihlah karena tingkat cemburunya yang tinggi. Capek gitu. Nah, jadi kamu pergi udah, rumah ini sama kamu juga nggak apa-apa. Walaupun rumah ini hasil dari keringat saya, udah sama kamu ya nggak apa-apa. Jadi ketika dia ceritakan itu terus pernah satu saat katanya. Jadi karena dia nggak dibolehin lagi kerja sama bapak gitu. Karena mama nggak diizinin lagi kerja gitu. Karena apa? Cemburu sekali. Sementara ya bapak saya ya itu tadi saudara. Itu kan ya nggak berhasil dalam hidupnya gitu. Nah jadi dia bilang sama saya kamu minta dari bapakmu itu uang untuk beli beras katanya ketika gak ada beras gitu kan. Jadi dia kayak ini jadi karena dia yang ceritakan saya boleh katakan saya nggak ingat lagi semua itu gitu. Tapi ketika cerita itu, oh ya ternyata waktu saya kecil itu jadi andalan mama juga ya untuk ini gitu, untuk apa namanya? Jadi kata dia saya itu pintar juga buat kayak apa namanya kayak menangis gitu ya supaya pokoknya saya nurut apa yang dikatakan mama gitu untuk bilang oh gini saya minta gitu ya ini gitu. Saudara ketika saya lihat perjalanan itu gitu ya dan sekarang saudara saya mulai kayak
ya tanpa sadar kayak ngajarin mama saya lagi, tuntun dia lagi. Saudara, saya melihat satu perjalanan kehidupan. Bukankah saudara ketika kita sudah tua nanti, bukankah kita ini akan mungkin dibimbing oleh anak kita, oleh cucu kita mungkin. Ya kan? Saya sudah benar-benar ya, ketika mengikuti perjalanan ini saudara, kan harusnya kan saya kan tidak pulang di sana. Seandainya mama saya tidak ke Batam, saya tidak pulang. Saya punya alasan untuk tidak pulang. Dan mereka tidak akan melarang saya, tidak akan melarang kami, karena kami kan cucu. Jadi ketika mengikuti perjalanan ini, dan ternyata sudah terbukti kan kita bisa terus. Tadi malam itu sebetulnya karena apa ya? Jadi sebetulnya sudah saya setting bisa harusnya. Cuman gimana lah gitu. Tapi tetap saudara, waktu itu waktu yang terbaik tadi malam itu saudara. Saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk naik ke atas, sudah siap semua. Dan di atas ini saudara tahu nggak saudara? Itu tidak terganggu sama sekali. Walaupun ada acara di bawah gitu, nggak sama sekali nggak ada. Ini di gereja saudara. Yang boleh kita katakan kita ada andil di sini. Bangun ini saudara. Akhirnya saya bisa pakai juga. Ya kan? Hebat. Tuhan itu mempersiapkan segala sesuatunya. Wah, kalau di bawah sudah mungkin ribut terus panas lagi gitu. Di sini saudara, dengan tempat yang ketika saya perhatikan, untuk ukuran satu gereja yang ini yang nyaman gitu, sudah cukup nyaman gereja ini. Apalagi ketika kita perbaiki dindingnya apa gitu ya. Jadi kalau masuk ke dalam gereja ini rasanya, aduh, keren lagi. Tapi kita ada andil di dalamnya. Kalau kita mengikuti ya perjalanan Tuhan, bagaimana membimbing kita. Seperti yang saya ceritakan sama saudara tadi. Mama itu cerita gitu ya. Jadi mama itu ingatannya kayak segar sekali ketika cerita. Itu belum pernah loh saya dengar sebelumnya. Bahkan ketika dia ada di Batam, ketika mertua saya juga ada di Batam, Pak E sama Mae gitu ya. Bagaimana ketika Pak E Mae cerita kepada mama itu, saya tidak tahu. Bagaimana Mae cerita perjalanan hidup mereka, saya tidak tahu sedetail itu. Mama saya bisa ceritakan detail sekali. Iya. Tahukah saudara? Karena kebetulan melalui adat itu kan, Pak E itu kan kayak itoknya mama. Itu Batak itu unik loh saudara. Jadi waktu misalnya, jadi ketika tahu kayak gitu, itu bisa secara spontan, benar-benar mama itu bisa peluk Pak E. Itu benar-benar kayak itoknya kandung saudara. Itulah hebatnya mata itu. Apa namanya ya? Kayak kok bisa seperti itu kan? Itu kan lucu juga kan, orang-orang Jawa dengan orang Batak kok. Kan kalau pikir-pikir kan, misalnya pasti kalau itu kan pasti mak itu kan gimana nya? Ini gitu kan? Ya dipeluk kayak itoknya loh saudara. Iya. Misalnya lagi gitu ya. Kalau dengan istri abang saya, itu saya bisa, ya namanya istri abang saya gitu. Itu kayak apa? Kayak bisa benar-benar
ini kakak saya gitu loh. Nggak ada halangan gitu. Ini kakak saya gitu. Ya tapi kalau dalam ininya nggak bisa misalnya saya itu menyatakan seperti itu kepada istri adik saya. Nggak bisa gitu kan. Tapi itu kan unik kan gitu. Itu unik. Jadi saudara, apa ya? Boleh kita katakan apapun, mungkin plus minusnya. Kan itu kan pohon pengetahuan baik dan jahat. Kan orang yang megang adat itu saudara, itu kalau itu bisa kayak orang Farisi saudara. Keras sekali. Tapi tahu gak saudara? Bisa udah panas sekali gitu ya. Gak bisa ngambil keputusan. Itu bisa loh dari kata-kata. Itu bisa yang tadinya keras di dalam itu. Karena memang seperti itu di kampungnya gitu. Tapi lewat perkataan saudara. Itu bisa yang tadinya itu rasanya gimana gitu. Bisa jadi lembut. Makanya saudara, adat Batak itu tidak ada buku panduan. Gak ada. Gak ada kayak hukum tertulisnya. Makanya selalu berbeda-beda gitu. Gak ada misalnya, kan misalnya lagi ini kan kayak gimana gitu. Gak ada misalnya, ayo kita buka tata adat kita, adat Batak itu. Mari kita buka gitu. Kita jelaskan, oh di pasal sekian. Gak ada itu. Semua bisa di ini sebenarnya. Misalnya kayak aturan tentang, kan kalau adat sarung tua itu kan adatnya itu kan harus motong kerbau gitu. Adatnya kayak gitu. Tapi lewat gimana gitu, itu bisa diubah menjadi cuma potong babi aja. Jadi ada banyak hal yang benar-benar tergantung kepada keadaan. Jadi kalau benar-benar kita itu mengundang Tuhan di situ, kan Tuhan kan nggak kelihatan. Tapi kalau ada orang di sana yang menghadirkan Tuhan, maka segala sesuatu yang tadinya kacau bisa berjalan dengan baik. Tahu nggak saudara? Jalan penyelamatan Tuhan atas hidup kita itu unik. Tapi sekali kita berani kasih kesempatan kepada Tuhan, silakan. Sekali kita berani ambil komitmen, saudara. Tuhan, saya bertobat sekarang Tuhan. Bertobat itu saudara setiap hari saudara. Untuk menjadi rendah hati itu setiap hari saudara. Ketika kita berani menghidupi Tuhan setiap hari, di situ artinya kita punya jalan masuk ke dalam kehidupan. Disitulah setiap hari saudara kita melihat pekerjaan Tuhan saudara. Iya. Itu saudara kalau saya boleh bayangkan yang bagaimana Tuhan ini saudara. Dari firman tadi malam itu saudara. Itu benar-benar saudara. Saya boleh merasakan seluruh keluarga kami dari Opung. Kalau diceritakan cuma kami itu menderita sekali saudara. Iya. Baik kalau saya tahu bagaimana ternyata dari itu cukup kacau kali lah saudara. Iya saudara. Kalau mau ceritakan semua itu kacau sekali. Tapi ketika saya melihat ya, ketika tadi malam itu benar-benar Tuhan itu datang. Saya benar-benar merasakan satu ibadah yang benar-benar kayak gini loh. Saya kayak kembali ke dulu. Maksudnya dulu sebelum saya punya pengetahuan sebanyak ini. Iya, saya benar-benar bisa menikmati bersekutu. Dengarkan bagaimana tulang saya ini dengan gayanya yang khas gitu. Bagaimana kalau dia itu mau menyatakan Tuhan atau urapan Tuhan itu. Itu benar-benar saya nikmati. Iya. Saudara, kalau di sini saudara jam 6 itu bunyi lonceng gereja saudara. Jadi saudara,
Saya nggak peduli aja gitu. Jadi sekarang ini sudah bunyi lonceng gereja gitu. Jadi tandanya kita sudah selesai. Iya bunyi lonceng gereja. Saudara, nanti malam ini kan akan kami berangkat untuk ini ya. Jadi sepanjang hari ini saudara adat lah gitu. Sampai nanti jam 12 malam berangkat ke Tipang 6 jam perjalanan. Sampailah besok pagi gitu. Jadi baru langsung balik lagi ke sini sudah sore nanti. Baru bicara-bicara semuanya. Paling Senin kita masih dari sini. Tapi nanti Selasa, saya nggak tahu kita bisa Selasa nggak ya. Karena tergantung nanti berangkat jam berapa dari sini. Ya, saya udah berangkat dan saya pulangnya Kamis jadinya. Karena lumayan juga tiketnya Selasa Rabu itu 2 juta lebih gitu. Ya. Kalau pas Selasa Rabu itu 2 juta, baik dari Medan dan mana. Kalau saya juga paksakan mau naik Dumai itu nggak pasti juga dapat tiket gitu. Tapi Kamisnya saya udah putuskan Kamis saja lah, saya langsung udah oke gitu. Dan gimana nanti perjalanan selanjutnya gitu, biar Tuhan yang bimbing kita semua. Amin. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami benar-benar merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami setiap hari, bersekutu dengan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini menjadi hari yang luar biasa. Terpujilah Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan semua